Hai Besti, selamat datang di channel Kuas Cerita. Aku punya sebuah cerita. Yuk langsung aja ke ceritanya. Hai, namaku Nadia. Aku seorang fresh graduate atau baru saja lulus kuliah. Pada tahun 2023, aku melamar kerja di berbagai macam pekerjaan, bahkan hingga ke pekerjaan yang bukan di ranahku. Namun, hari demi hari aku tetap aja nggak dapat pekerjaan. Akhirnya, aku iseng cari-cari di YouTube cara mencari uang secara online atau dari internet. Semua hal juga sudah aku coba. Tetap aja, aku ngerasa itu bukan jalanku. Hingga ada satu video yang membahas menjadi kreator YouTube atau YouTuber. Di situ aku langsung tergerak. Akhirnya aku mencoba buat konten cerita horor. Hari demi hari aku lewati. Aku senang ada yang like dan subscribe channel aku. Saking senangnya, aku jadi lebih semangat. Bahkan aku buat konten dari bangun tidur hingga tengah malam. Sampai aku lupa nyuci baju, ngelupain beresin rumah, ngelupain cucian piring. Pokoknya jorok lah waktu itu aku. Handphoneku berbunyi. Temanku Dini nelpon aku. Dia bilang mau ke kontrakan aku, soalnya nggak bisa tidur. By the way, kosan Dini deket banget sama kontrakan aku. Jadi dia jalan kaki aja udah nyampe. Dia bilang 10 menit lagi OTW. Ya udah kan, aku lanjut aja buat video. Hingga akhirnya pada saat aku membuat konten horor kan, kira-kira jam setengah 3 malam lah, aku dengar di dapur ada bunyi kresek-kresek gitu. Awalnya aku pikir itu tikus. Ya, jadi ya udah aku abaikan aja. Oh iya, aku lupa kasih tahu. Aku tinggal sendirian di sebuah kontrakan. Jadi kupikir itu cuma tikus di dapur. Tapi tiba-tiba ada bunyi panci yang jatuh. Aku kaget dong. Akhirnya aku stop buat video dan menuju ke dapur. Saat itu aku gak lihat siapa-siapa, gak ada tikus juga. Karena aku kebelet pipis, akhirnya aku ke WC dong. Sehabis aku keluar dari WC, aku sudah ngeliat temanku duduk di kursi kayu dekat tempat aku ngonten. Dini, udah datang kamu? Situ aku bilang. Saat itu Dini cuman menoleh ke arahku dan tersenyum. Setelah itu aku lanjutin aja ngonten. Dini ada di sampingku, duduk ngeliatin aku. Setelah selesai ngonten, aku beberes peralatan kontenku. Dini akhirnya nginap di kontrakanku. Saat itu Dini gak banyak bicara. Kalau aku tanya, cuman jawab iya dan tidak. Saat suasana hening, Dini tiba-tiba nyeletuk. Kotor, ujar Dini. Aku abaikan aja omongan Dini, soalnya Dini juga sama kok kayak aku, jarang bersih-bersih, kos dia juga kotor, jadi aku bodo amat sama omongannya Dini. Malam itu aku bermimpi, di depan rumahku banyak sekali kuntilanak dan pocong. Aku sesak napas, dan pagi pun tiba. Terus aku kebangun sekitar jam 9 pagi. Aku lihat Dini sudah gak ada di samping aku. Seperti biasa, bangun tidur aku langsung mikirin ide konten. Kali ini aku mau bawain konten tentang hantu pocong. Pagi itu aku buat skripnya dulu atau naskahnya dulu. Saat aku buat skrip itu, kepalaku rasanya sakit banget. Punggungku juga terasa berat banget. Aku pikir kayaknya aku mau datang bulan deh. Jadi aku ambil obat dan aku minum. Lama-kelamaan aku kok ngantuk. Saat itu sudah sekitar jam 1. Jadi aku tidur siang dulu. Soalnya udah ngantuk banget gara-gara obat. Kali ini aku bermimpi lagi. Di dalam mimpiku, kedua telingaku seperti ditutupi oleh tangan hitam gosong, terkelupas, kukunya panjang. Aku nggak bisa dengar apa-apa. Tiba-tiba HP-ku bunyi. Aku akhirnya terbangun dari tidur dan mimpi burukku. Ternyata Dini yang nelpon aku. Nadia, aku mau ke kontrakan kamu ya ntar malam sekitar jam 11 deh. Aku mau nginep, kata Dini. Saat itu ternyata udah jam 6 sore. Aku dengar azan maghrib.
Aku bangun dari kasur, terus aku mandi. Lagi-lagi saat aku keluar dari kamar mandi, Dini sudah ada di kursi kayu dekat tempat aku ngonten. Dini, kamu nyelonong masuk aja, katanya mau datang jam 11 malam. Saat itu Dini cuma duduk menyender dan menepuk-nepuk tangannya di pahanya. Aku bilang ke Dini, aku ganti baju dulu ya Din. Setelah ganti baju, aku lanjut lagi nonton buat video horor. Gak kerasa waktu udah masuk jam 10 malam. Aku ajak Dini ke dapur buat masak mie. Di situ Dini temanin aku potong sayur sawi buat dicampur ke mie. Akhirnya setelah buat mie, kami berdua makan. Aku lihat Dini makannya rakus banget, kayak gak makan 10 hari aja. Pelan-pelan kalau makan, ntar keselak kamu, aku bilang gitu ke Dini. Saat itu aku makannya gak habis, soalnya kekenyangan banget. Terus setelah makan, Dini bawa piring-piring ke dapur, dan aku lanjutin buat video hororku tentang pocong. Lama-kelamaan, tiba-tiba aku mencium bau busuk yang lebih dari bangkai tikus. Terus aku panggil-panggil Dini, kok dia gak nyaut? Aku pikir, kok Dini lama banget sih di dapur, nyuci piring-piringku yang numpuk apa gimana sih? Saat itu aku nutup hidungku, tiba-tiba teleponku bunyi. Loh, kok Dini nelpon? Ya udah, aku angkat aja ya. Sambil mau jalan ke dapur. Nat, aku udah di depan nih, dari tadi aku ketok kok nggak bukain pintu sih, kata Dini. Loh, kamu kan di sini dari tadi. Terus itu siapa? Aku udah sampai ke dekat dapur waktu itu. Aku lihat ternyata ada pocong lagi makan bekas makananku di wastafel pojok dapur. Di situ aku langsung teriak dan gak sadarkan diri. Dan pagi pun tiba. Saat aku bangun, aku sudah ada di rumah ibu kontrakan. Di sampingku ada Dini dan ibu kontrakan. Mereka langsung bilang, "Alhamdulillah Nadia, kamu sudah sadar, alhamdulillah." Dini langsung bilang, "Kamu sudah 4 hari pingsan, Nat." Setelah kamu teriak di telepon aku langsung panggil warga buat dobrak pintu kamu. Kamu pingsan dan di dindingmu ada tulisan kotor dari darah, baunya amis banget. Kontrakan kamu udah dibersihkan sama anak buah ibu. Ujar ibu kontrakan. Saat itu aku nangis meminta maaf ke ibu kontrakan karena sudah mengotori kontrakan ibunya. Aku minta maaf karena saat itu aku sudah putus asa, nggak dapat pekerjaan, dan nggak punya semangat buat bersih-bersih. Setelah hari itu, aku tanya ke Dini, "Din, kamu temenin aku tidur di kontrakanku lagi yuk, aku takut," kata Dini. "Hah? Lagi?" "Iya lagi," kataku. "Kan kamu beberapa waktu lalu nginep di kontrakanku," ujarku. "Loh Nadia, aku belum pernah tahu nginep. Aku ngechat kamu waktu itu, akunya ketiduran, jadi aku nggak jadi nginep." "Loh, terus siapa dong Din yang tidur sama aku kemarin?" Jadi begitu Besti, cerita dari Kak Nadia. Buat kalian yang juga YouTuber atau punya pekerjaan lain, kalian jangan lupa istirahat ya. Atur waktu buat bersih-bersih diri dan bersih-bersih rumah juga. Jangan sampai kejadian ini juga terjadi ke kalian. Ingat Besti, jaga kesehatan. Semangat Besti. Dadah. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Buat kalian yang punya cerita horor dan ingin berbagi ke Kuas Cerita untuk digambarkan ceritanya, jangan lupa kirim ke Gmail aku ya. Aku akan kasih Gmailnya di deskripsi. Terima kasih.